Bab 453. Kenapa Golden Ye bisa di sini? Begitu dia berkata, Gracelyn benar-benar langsung seperti membeku. Dia mempertahankan gerakannya dan tidak berani bergerak. Hanya saja karena dia baru setengah berdiri. Sehingga membuatnya terlihat seperti tersangkut. Dan terlihat sedikit lucu. Semua orang ingin tertawa. Tetapi Audrey Han dengan wajah serius berjalan menghampirinya. Dia melihat sekelilingnya. Kemudian menarik beberapa tisu basah. Lalu menarik tangan Gracelyn. Dan menggunakan tisu basah menyeka minyak dari tangannya. Gracelyn melihat gerakannya. Seketika dia menjadi panik. Gaun yang diberikan wanita idamannya pada dirinya adalah karya paling berharga milik wanita idamannya. Tetapi ternyata dia seketika melupakannya. Gracelyn tiba-tiba merasa bersalah. Sehingga meskipun posisinya sangat sulit, dia juga tetap mempertahankan posisinya. Sampai Audrey Han mundur beberapa langkah. Dan dengan tenang berkata, "Sudah." Gracelyn baru melepaskan tangannya. Roland Chen juga dengan cepat menghampirinya, "Kamu lihat dirimu. Semuanya telah memintamu untuk tidak makan lagi. Tetapi kamu tetap tidak mendengarnya." Gracelyn dengan wajah bersalah menatap Audrey Han. "Maaf Audrey Han. Tadi aku tidak sengaja. Kamu tidak akan marah padaku bukan? Aku hanya melihatmu datang. Dan merasa senang. Jadi ingin menyambutmu saja. Tidak akan." Audrey Han menggelengkan kepalanya. "Gaun ini aku rancang sepertinya saat masih belum mengenalmu. Jadi aku tidak tahu dengan ukuranmu. Hanya saja tidak disangka ternyata ukurannya tidak jauh berbeda denganmu. Namun, jika kamu terus makan, mungkin gaun ini akan muat lagi." Setelah mendengarnya, ekspresi Gracelyn langsung berubah. Kemudian segera menatap orang di sekitarnya dan berkata, "Siapa yang mengirimkan makanan ini? Aku sendiri tidak mengatakan ingin memakan semua ini. Kenapa kalian masih tidak segera menyingkirkan semua makanan ini?" Dia segera menyingkirkan piring ke samping. Kemudian dengan tersenyum menarik tangan Audrey Han. Tetapi Audrey Han langsung mundur beberapa langkah menjauhinya. Senyuman di wajah Gracelyn membeku. "Audrey Han, kamu harus memperhatikan gaunmu. Kamu harus berhati-hati sebelum naik ke atas panggung. Jangan sampai terkail." Audrey Han memakai pakaian yang memiliki seleting. Sehingga ini adalah alasan mengapa dirinya menghindari Gracelyn. "Baiklah. Aku berjanji tidak akan sembarangan. Sekarang aku akan duduk menunggu. Menunggu hingga tiba waktunya naik ke atas panggung." Setelah Gracelyn mengatakannya, dia segera berlari dan duduk di atas sofa. Dan makanan di atas meja juga dengan cepat disingkirkan keluar. Seketika ruang rias berubah menjadi hening. Saat Roland Chen melihat kejadian ini, tidak dapat menahan senyumannya. Tidak disangka Grace ini begitu patuh dengan ucapan Audrey Han. Sudah jelas dirinya adalah idola banyak orang. Tetapi siapa yang tahu idola mereka ternyata juga penggemar orang lain. Benar-benar tidak terduga. Asteris. Audrey Han membantunya memeriksa gaun. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia berkata, "Baiklah. Kamu tunggu di dalam hingga acara dimulai. Lakukanlah dengan baik." Mendengar ucapannya, Gracelyn mengangguk dengan kencang, "Kamu tenang. Aku tidak akan membuatmu malu." "Oh iya. Apakah kamu tahu Sandy Zhao?" Tidak tahu wanita itu mendapatkan keberuntungan dari mana. Ternyata ada seseorang yang membelikannya gaun merek KL kepadanya. Gerakan di tangan Audrey Han membeku. Dan langsung menoleh ke arah Gracelyn. "Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu juga sangat terkejut? Karena dia memiliki keberuntungan seperti itu." Audrey Han dengan tidak berdaya mengangkat kedua bahunya. Sebenarnya dia memiliki kebiasaan buruk di dalam kalangan hiburan, yaitu menggunakan statusnya sebagai selebriti tenar.
memesan sebuah gaun tanpa membayar deposit, dan hanya janji secara lisan. Tetapi sifatnya juga tidak baik. Dan para merek-merek kecil juga tidak berani menyinggungnya. Tetapi KL itu merek apa? Itu adalah merek internasional. Tentu saja tidak akan menjaga harga dirinya. Jadi jika ada orang yang akan membayarnya dengan harga penuh, maka tentu saja mereka akan menjualnya. Awal kita mengira kali ini Sandy Zhao akan mendapatkan masalah. Siapa yang tahu ternyata dibeli oleh seorang pria. Kemudian diberikan kepada Sandy Zhao. Setelah mengetahui hal ini, aku hampir saja muntah darah. Sampai di sini, Gracelyn menjadi kesal, wanita yang tidak memiliki otak seperti dia. Atas hal apa dia dapat mendapatkannya? Terlebih lagi gaun itu sangat indah. Dan ternyata akan dikenakan olehnya. Pria itu benar-benar buta. Dia mengatakannya dengan sangat bertenaga. Dan juga kesal. Tetapi Audrey Han terlihat tidak mengerti. Sebenarnya apa yang terjadi? Sudah jelas, Gita mengatakan bahwa dia telah meminta Audrey Han untuk membeli gaun itu. Tetapi mengapa muncul informasi bahwa ada orang yang mengirimkan gaun itu kepadanya? Apakah orang yang mengirimkan kepada Sandy Zhao adalah Audrey Han? Tidak, ini tidak mungkin. Sesuai dengan sifat Audrey Han, dia tidak mungkin melakukan hal membosankan seperti ini. Terlebih lagi di dalam matanya hanya ada adiknya yang paling penting. Jika Gita telah mengatakan kepada Audrey Han bahwa gaun itu sangat cocok dengan dirinya, maka lebih tidak mungkin lagi Audrey Han memberikan gaun itu ke orang lain. Tetapi kenapa sekarang seperti ini? Gaun itu telah pindah ke tangan orang lain, lalu diberikan lagi kepada Sandy Zhao. Semua yang dilakukan oleh Gita, apakah semuanya akan gagal? Berpikir sampai sini, Audrey Han segera berdiri. Aku sudah cukup lama di sini. Aku harus kembali. Mendengar ucapannya, Gracelyn mengedipkan matanya, cepat sekali. Aku kira kamu masih ingin terus menemaniku di sini. Baiklah, Kak Roland. Kamu antar dia kembali. Tidak perlu. Audrey Han menggelengkan kepalanya, aku bukan seorang yang pelupa jalan. Aku tahu jalan kembali. Kamu harus semangat untuk malam ini. Tenang. Aku akan berusaha. Dan menghabisi Sandy Zhao itu. Setelah berpamitan dengan Gracelyn, Audrey Han segera berjalan kembali. Saat dia masuk ke ruangan konversi Persi, dia baru menyadari lampu di sana sudah tidak segelap sebelumnya. Sebelumnya lampu di tempat para penonton dimatikan, hanya untuk memberikan efek saja. Jadi sekarang dia dapat berjalan dengan melihat jelas. Audrey Han berjalan ke arah tempatnya. Di saat dia segera tiba, tiba-tiba langkah kakinya berhenti. Dan hanya melihat tepat di samping tempat duduknya yang kosong. Sisi kirinya adalah dua wanita yang dia kenal, Gita dan Talita. Tetapi sisi kanan, terdapat seorang pria yang bertubuh tinggi. Dan pria ini bukan orang lain, adalah orang yang Audrey Han anggap tidak mungkin muncul di sini, Golden Ye. Sebenarnya kenapa dia bisa di sini? Terlebih lagi duduk di sampingnya. Audrey Han terdiam berdiri di sana. Dan sedikit ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebelumnya saat dia merasa familiar dengan bentuk tubuhnya. Apakah karena alasan ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu berdiri di sini untuk menghadap pandangan kita. Tiba-tiba muncul suara keluhan dari belakang. Dan membuat Audrey Han segera kembali sadar. Dia hanya dapat berjalan ke depan dengan terpaksa. Ingin kembali ke posisinya, harus melalui depan Golden Ye. Sekarang dia sudah melihatnya dengan jelas. Dia mengira Golden Ye akan pergi setelah dia meninggalkan area konversi perstadi. Tetapi tidak disangka dia masih di sana. Audrey Han menahannya. Dan hanya dapat berkata dengan pelan, Tuan Ye.
Apakah bisa memindahkan kakimu? Golden Ye mengangkat alisnya dan menatapnya. Tidak menjawab. Dan hanya memindahkan kakinya. Audrey Han melangkah masuk ke dalam. Dan Gita yang duduk di sisi dalam terlihat tegang saat melihat kejadian tersebut. Harus diketahui, saat lampu menyala, dia sangat terkejut saat melihat Golden Ye juga berada di sini. Dia juga merasa dirinya berada di dalam bayang-bayangnya. Tetapi di waktu yang sama dia juga ingin mengirim pesan teks ke Audrey Han. Hanya saja saat dia baru mengeluarkan ponselnya, dia merasa terdapat tatapan tajam yang tertuju padanya. Membuatnya ketakutan dan segera menyimpan kembali ponselnya. Audrey Han mengira dirinya dapat berjalan melewatinya begitu saja. Tetapi siapa yang sangka tiba-tiba hak sepatunya patah. Dan tubuhnya tidak seimbang lalu jatuh ke samping. Bersambung.